Cerita ini terjadi pada tahun 2012 sampai 2013. Saat itu, aku sudah selesai magang di akhir tahun 2011 di kampusku. Jadi saat itu, untuk skripsi aku pending dulu. Aku nunggu teman-teman yang masih ngulang mata kuliah. Karena merasa masih punya banyak waktu luang, aku memanfaatin buat nyari aktivitas di luar kampus. Seperti ikut komunitas fotografi, Android Balang, dan beberapa komunitas sosial lainnya. Pada saat itu, aku pun menerima job grafis desain dan fotografi sebagai freelance. Singkat cerita, ada senior kampusku yang kebetulan kakak kelasku sewaktu SMA. Sebut saja namanya Niko. Mas Niko sama seperti aku. Dia nyari kerja sampingan selama ngerjain skripsi. Di kampusku, sangatlah wajar kalau angkatan-angkatan tua itu lama lulusnya, karena mereka asik buat nyari duit. Nah, Mas Niko ini dulunya kerja di I.O. yang ngurus event-event produsen HP, laptop, dan properti. Sampai akhirnya dia jadi sales properti di Surabaya. Beberapa kali dia meminta bantuanku untuk bikin desain promo jualannya, seperti desain poster event, brosur, dan lain-lain. Tapi namanya freelance, ya dibayar oleh individu juga, upahnya yang kuterima tidak terlalu besar. Setelah beberapa kali order, aku ditawari oleh Mas Niko ini untuk kerja di developer tempat dia kerja. Tentunya sebagai grafis desain dengan status karyawan kontrak selama 6 bulan. Lalu diperpanjang 12 bulan. Ya gajinya lumayan lah buat anak kuliahan sepertiku yang memang belum lulus S1 saat itu. Setidaknya ada penghasilan pasti di tiap bulannya. Oleh karena itu, selama bekerja di sana, aku numpang nginep di kosan temanku yang kuliah di Surabaya. Ya kalau weekend aku baru balik ke Malang. Waktu itu, developer tempat aku kerja sedang bikin proyek baru, yaitu sebuah apartemen mini class 3 tower. Karena itulah tenagaku dan pikiranku dibutuhkan. Pertama kali aku ke sana, aku sempat heran. Karena aku pikir sudah ada kantor marketingnya yang megah. Ternyata masih berupa lahan kosong dengan pepohonan tinggi dan besar, serta tumbuhan-tumbuhan yang lebat. Tapi kantor untuk kita ini sudah disiapkan di basement di bawah parkiran sebuah restoran. Lahan yang akan dibangun apartemen nantinya itu ada di belakang restoran tersebut. Nah, seperti urban legend yang sering kita dengar, bahwa lahan kosong biasanya dihuni oleh makhluk-makhluk dimensi lain. Terlebih lagi, banyak pepohonan tinggi dan besar. Tapi buatku yang waktu itu masih baru di sana, aku hanya menganggap seperti angin lalu saja. Yang penting, aku bekerja di sana benar dan pastinya dibayar. Cerita mistis pertama kali aku dapatkan dari seorang dripper. Sebut saja namanya Pak Gito. Dia ini aslinya orang Kediri. Dia di sini jadi supir salah satu manajer di kantor. Keluarganya tinggal di Kediri. Jadi setiap setelah nganterin manajer pulang, dia ini balik ke kantor. Kebetulan di kantor dikasih ruangan yang dijadikan kamar buat tidur supir dan OB. Waktu itu pada pukul 9 malam, aku dan beberapa karyawan kantor lemburan, karyawan di sana juga mayoritas kan masih single. Jadi mereka bekerja sampai malam juga nggak masalah. Nah tiba-tiba Pak Gito ini turun dari tangga sambil lalu masuk ke ruangan tempat kita sedang berkumpul. Tampak dari mukanya ini seperti pucat, sambil memakai sarung yang dikalungin dan bawa bantal juga. Kita kan bingung lihat dia seperti itu. Nah ditanyalah, "Pak, kenapa?" Pak Gito malah tanya balik, "Yono mana Yono? Dia tidur di sini?" "Gak tahu Pak, tuh lagi bersih-bersih di ruangan bos kali Pak," jawabku seperti itu. Lalu Pak Gito nyamperin Pak Yono. Setelah itu kita lanjut kerja tanpa tahu apa yang terjadi sampai kita pulang. Nah besok siangnya pas makan siang, kita lagi istirahat ngerokok sama Pak Yono. Di situ kita baru tahu cerita sebenarnya, kenapa Pak Gito semalam tahu-tahu ke ruangan kita. Pak Yono cerita, ternyata semalam Pak Gito ini diisengi di kamar tidurnya. Saat Pak Gito sedang tidur, tiba-tiba dia merasa ada istrinya ini tidur di sebelahnya. Karena setengah sadar, Pak Gito ini langsung memeluk istrinya itu. Namun sesaat kemudian dia menyadari bahwa istrinya kan di Kediri. Di situ dia langsung terdiam.
Dia coba membuka matanya pelan-pelan. Namun saat matanya terbuka, dia melihat ada sesosok pocong lengkap dengan kain kapannya yang lusuh. Itu sudah dipeluk dengan Pak Gito yang disangka istrinya itu. Pak Gito langsung ketakutan dan akhirnya berlari ke ruangan kita malam itu. Akhirnya Pak Gito dan Pak Yono pun tidur di ruangan kerja kita. Tak ada yang berani tidur di kamar mereka. Sorenya kita ramai-ramai nanyain kebenaran cerita ini ke Pak Gito dan ia pun mengiyakannya. Setelah kejadian yang dialami oleh Pak Gito ini, aku memang sering mendengar cerita-cerita seram lainnya. Pak Yono juga pernah bercerita. Dia sering melihat bayangan putih lewat tangga di sebelah kantor ketika dia sedang bersih-bersih kantor pada malam hari. Dan di sana posisinya karyawan juga sudah pada pulang. Jadi tidak ada siapa-siapa. Ditambah lagi, posisi kantor di basement dan kaca jendela menghadap ke arah tangga. Jadi siapapun yang lewat pasti akan kelihatan. Security juga pernah bercerita kalau ketika dia pernah patroli pada malam hari, saat dia menuruni anak tangga, dia melihat dari luar jendela ini ada sosok perempuan rambutnya panjang. Perempuan ini masuk ke arah toilet dan pantry. Karena khawatir kalau si perempuan itu maling, dia langsung masuk ke arah kantor. Namun ternyata saat dia cek ke arah toilet dan pantry, semuanya kosong. Dan security itu tak lama kemudian dia mendengar tawa yang cukup menyeramkan. Otomatis mendengar tawa yang seperti itu, security itu langsung berlari keluar karena ketakutan. Aku yang mendengar cerita-cerita tersebut hanya terdiam. Masa iya? Apa benar di sini tempatnya angker? Padahal aku sendiri belum mengalaminya. Namun siapa sangka 3 hari setelah itu aku harus mengalaminya. Posisinya saat itu aku terpaksa lembur untuk kerjain beberapa desain karena mau dipakai meeting oleh si bos besok paginya. Karena aku kerja pakai PC kantor, jadi aku tidak mungkin bawa pulang. Alhasil, mau semalam apapun aku harus kerjain di kantor. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Teman-temanku yang tadinya cuma nemenin sambil main game dan nonton film sudah pada pulang. Di kantor tinggallah aku sendiri. Pikirku saat itu tidak masalah, karena di ruangan sebelah ada Pak Gito dan Pak Yono. Kalau ada apa-apa, aku tinggal berlari ke sana. Hingga tak terasa, pukul 12 lewat, kerjaanku belum selesai. Masih ada beberapa desain yang aku sendiri belum sreg saat itu. Saat itu sudah muncul sekelebat bayangan-bayangan putih yang selintas aku lihat dari ekor mataku. Bayangan putih ini lewat ke anak tangga. Namun saat aku nengok, bayangan putih itu sudah tidak ada. Awalnya aku pikir itu hanya halusinasiku saja. Jadi aku coba fokus untuk mengerjakan pekerjaanku saja. Namun ekor mata kananku ini kembali menatap sekelebat bayangan. Entah kenapa, saat itu aku refleks langsung menoleh. Dan saat aku menoleh, selintas aku melihat ada sosok perempuan mengenakan baju putih, rambutnya panjang. Itu lewat tapi benar-benar cepat. Aku seakan tidak percaya dengan pandanganku. Aku mengucek-ngucek mata. Loh, tadi kayaknya aku melihat sosok perempuan. Kok cepat amat jalannya? Aku coba beranjak dari tempat dudukku. Aku hendak berjalan untuk memastikan saat itu. Dan saat aku lihat keluar, di luar itu benar-benar sepi. Tidak ada siapapun. Entah kenapa, saat aku membalikkan diri untuk kembali ke arah monitor tempat kerjaku, di situ bulu kuduku langsung berdiri. Aku benar-benar merasa ketakutan saat itu. Cepat-cepat aku berjalan menuju komputerku. Di situ aku coba melanjutkan pekerjaanku. Walaupun pikiranku sudah mulai kacau saat itu. Aku tetap fokus. Hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 1 malam lebih saat itu. Dan saat aku sedikit lagi mengerjakan pekerjaanku, tiba-tiba aku mendengar kaca jendela ini seperti ada yang menggoyang-goyang. Suaranya cukup keras. Otomatis kan, aku langsung menoleh ke sana. Saat aku menoleh, di situ aku tidak melihat ada siapapun. Padahal jelas-jelas aku mendengar kaca itu seperti digoyang-goyang oleh seseorang. Di situ aku langsung bilang, "Woi,
jangan ganggu. Aku di sini kerja, aku juga gak ganggu kalian. Please, jangan ganggu saya. Bentar lagi juga pekerjaan saya ini selesai dan saya janji saya akan pulang." Setelah aku bilang seperti itu, tiba-tiba suasana di sana ini benar-benar sepi, hening, tidak ada bunyi apapun. Bahkan dengkuran Pak Yono pun tidak terdengar sama sekali. Aku terdiam beberapa saat, hingga akhirnya aku melanjutkan pekerjaanku. Tak terasa, waktu itu pukul 1 lebih 30 menit. Aku sudah selesai mengerjakan laporanku. Aku mulai beres-beres saat itu. Dan saat sudah beres-beres, aku hendak melangkah keluar. Entah kenapa, bulu kuduku ini benar-benar merinding. Aku merasa ketakutan. Di dalam hati kecilku, waktu itu aku ingin masuk ke ruangan tempat Pak Yono tidur. Jadi terlintas di pikiranku aku akan tidur saja di kantor malam itu. Tapi waktu itu kakiku melangkah terus ke arah luar. Dan saat aku keluar, di situ aku mendengar suara tawa perempuan pelan. Suaranya benar-benar pelan tapi jelas. Aku langsung menoleh ke arah sumber suara, karena aku yakin sumber suara ini tidak jauh dariku. Dan saat aku menoleh, di situ aku melihat ada sesosok perempuan. Dia sedang berjongkok, rambutnya panjang hingga menutupi wajahnya. Bodohnya aku saat itu malah menghampiri sosok perempuan itu. Di dalam hati kecilku, padahal sudah melarang aku mendekati sosok perempuan itu. Namun kakiku seakan melangkah mendekat ke arah perempuan itu dan tidak bisa aku tahan. Hingga akhirnya aku sampai di hadapan perempuan itu. "Maaf mbak, kenapa mbak?" Perempuan itu hanya tertawa sambil menutupi wajahnya dengan rambut. Karena penasaran, aku pun akhirnya berjongkok berhadap-hadapan dengan perempuan tersebut. Hingga tak berapa lama, aku mencium ada aroma melati yang cukup menyengat saat itu. Di situ, perasaanku sudah semakin tidak enak. Dan tak berapa lama, sosok itu tiba-tiba berdiri. Posisiku masih berjongkok saat itu di bawah perempuan tersebut. Saat aku berjongkok, otomatis aku melihat ke atas. Dan di atasku terlihat wajah perempuan itu benar-benar menyeramkan. Wajahnya sedikit rusak, matanya bolong sebelah. Ditambah lagi, dia tersenyum menyeringai ke arahku, seakan ingin meraihku. Otomatis saat itu aku langsung loncat ke belakang. Aku langsung berlari. Aku berlari kembali masuk ke dalam. Tujuanku yaitu kamar Pak Yono saat itu. Aku bergegas masuk ke sana. Pak, tolong pak, bangun pak, bangun pak." Pak Gito dan Pak Yono saat itu langsung terbangun. "Kenapa Mas Hendra?" Pak, ada setan pak, ada setan." Pak Yono saat itu langsung terbangun dengan muka yang sangat sadar. "Setan di mana?" "Itu pak, di luar pak, ada perempuan pakai baju putih pak." "Udah biarin, jangan diwirauin." "Tuh saya gimana pulangnya pak?" "Udah, Mas Hendra, sekarang gak usah pulang, mending nginep aja di sini. Daripada pulang itu setan yang ngikutin." Mendengar ucapan Pak Yono seperti itu, aku pun jadi semakin ketakutan. Hingga akhirnya malam itu pun aku menginap di sana. Aku tidak mau kalau nanti malam aku tidur di kosan, sosok perempuan itu malah ngikutin aku ke sana. Hingga esok pun tiba. Aku menceritakan cerita itu kepada teman-teman yang lain. Dan teman-temanku hanya tersenyum menanggapi ceritaku. Karena menurut mereka, mereka sudah tidak aneh pernah melihat sosok perempuan tersebut. Sekitar 6 bulan kemudian, kantor marketing pun akhirnya selesai. Di sana hanya untuk tim sales dan marketing saja. Bangunan tersebut terdiri dari dining room, show unit, toilet tamu di lantai 1, dan meeting room, sales area, toilet, pantry, musola, ruang admin di lantai 2. Nah, salah satu di sana sebut saja namanya Pak Danu. Pak Danu adalah seorang manajer marketing di tempatku bekerja. Ruang kerjanya di lantai 2 bersama dengan admin marketing. Pada suatu malam, Pak Danu ini lembur di kantornya. Kebetulan saat itu dia lembur sendirian. Tim sales dan admin sudah pulang sehabis maghrib seperti biasa.
Yuda, salah satu admin mengingatkan Pak Danu sembari berpamitan. Pak, jangan pulang malam-malam, di sini serem. Tapi Pak Danu ini malah cengengesan. Dikiranya si Yuda ini bercanda. Ketika sudah mulai malam, pada pukul 8 malam saat itu, gangguan-gangguan kecil mulai muncul. Pak Danu masih cuek dan masih fokus pada laptopnya. Tapi memang dia dikenal cukup pemberani. Namun tiba-tiba ada remote AC yang jatuh tepat di samping mejanya. Pak Danu masih cuek sambil mengambil remote tersebut. Kemudian dia taruh di mejanya, tepat di samping laptopnya. Dia sedang fokus mengetik, namun tiba-tiba si remote AC ini jatuh kembali. Hanya kali ini berbeda, sedikit seperti dilempar. Pak Danu dengan santai mengambil lagi ke bawah meja kerjanya, karena dia pikir remote-nya tadi mungkin kesenggol dan jatuh. Ketika dia turun ke meja, barulah dia menyadari ternyata remote-nya itu berbeda, karena sekarang di sana ada 2 remote AC di mejanya. Pak Danu mulai sedikit ketakutan. Di sana sudah kosong, tidak ada siapapun. Jadi di ruangan itu hanya ada Pak Danu sendirian saja. Bahkan OB pun sudah mematikan lampu pantry dan lampu meeting room. Namun dia masih terus fokus dengan laptopnya dengan mengesampingkan rasa takutnya. Namun tiba-tiba terdengar suara remote lagi jatuh di mejanya, lebih kencang daripada sebelumnya, seperti dilempar. Perlahan dia merhatikan sekitar. Diambilnya remote di bawah mejanya. Dan saat dia hendak mengambil remote, di dekat remote tersebut dia melihat ada tangan anak kecil. Namun anehnya, tangan ini sedikit keriput serta ada kuku-kukunya yang panjang. Otomatis Pak Danu langsung melihat dari tangan ke arah badan sosok tersebut. Sosok itu sedang berjongkok di bawah meja Pak Danu. Telinganya ini lancip, matanya berwarna merah, giginya dipenuhi oleh taring. Dan sosok itu tiba-tiba tersenyum ke arah Pak Danu. Pak Danu langsung berteriak saat itu, "Astagfirullah, astagfirullah." Tanpa pikir panjang, Pak Danu ini langsung berlari keluar ruangan tersebut. Hingga akhirnya dia bertemu dengan security yang sedang berkeliling. Dan security itu menanyakan apa yang terjadi dengan Pak Danu. Pak Danu pun menceritakan apa yang dialami. Saat itu, Pak Danu meminta security tersebut menemaninya karena dia meninggalkan laptop di ruang kerjanya. Namun saat dia ke sana dengan security, sosok anak kecil itu sudah hilang. Namun remote itu masih ada di kolong meja kerja Pak Danu. Dan setelah kejadian itu, Pak Danu tidak pernah berani lagi untuk lembur di sana. Dia ikut dengan karyawan yang lain. Setelah maghrib dia pasti pulang. Kejadian seram yang lain dialami oleh salah satu temanku, sebut saja namanya Gita. Nah, Gita ini adalah resepsionis muda baru lulus sekolah, berparas menarik dan periang, suka menyanyi dan menari-nari di kala waktu luang. Maklum, di sekolahnya dulu dia ikutan ekskul dancer. Gita ini akrab dengan semua orang di kantor. Jadi tidak heran banyak orang yang hafal dengan tingkahnya. Seperti biasa, Gita datang selalu lebih pagi daripada karyawan yang lain. Dia bertugas mengecek kebersihan serta kerapihan kantor marketing sebelum jam operasional. Waktu itu, dia datang kira-kira pada pukul 7:15 pagi. Kantor masih sepi. Hanya ada OB yang sedang menyapu di teras di lantai 1. Dia bergegas menuju ke lantai 2 untuk menyimpan tas dan jaketnya di loker di dekat pantry. Saat dia menuju pantry, dia harus melewati meeting room dan ruangan admin. Setelah dia ganti baju dan menyimpan tas serta jaketnya di loker, dia hendak turun ke lantai 1 untuk mengecek kebersihan show unit. Dia melihat Yuda sudah ada di ruangan admin. Gita dengan riang menyapa Yuda. "Woi, Mas Yuda." Sapa Gita ketika melihat Yuda. Namun si Yuda ini hanya diam. Dia tidak bergeming. Kita pikir mungkin Yuda tidak mendengar sapaannya. Si Gita ini berjalan melewati meeting room dan turun ke lantai 1. Sebelum mengecek kebersihan kantor marketing, Gita keluar sebentar. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Yuda sedang parkirkan sepeda motornya persis di depan kantor marketing. "Wih, kamu tumben udah nyampe jam segini.
sapa Yuda kepada si Gita. Si Gita ini hanya melongo keheranan. Loh, Mas Yuda baru nyampe? Tanya Gita kebingungan saat itu. Nah, ini aku baru parkir. Emang kenapa? Yuda malah tanya balik. Terus yang di atas siapa? Tanya Gita masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. Apaan sih? Nggak jelas, aku baru nyampe Jawab Yuda yang ketus sambil terus berlalu menuju kantor marketing. Dia meninggalkan Gita yang posisi saat itu dia masih kebingungan. Siangnya, si Gita menceritakan kejadian yang dialami pagi tadi kepada teman-temannya. Kebetulan di situ juga ada Yuda dan aku. Aku sempat heran dengan apa yang dialami oleh si Gita. Kok bisa sosok penunggu di sini mengganggu sepagi itu? Padahal karyawan di sini belum pernah ada yang mengalami diganggu pada pagi hari. Dan pengalaman itu hanya dialami oleh Gita. Beberapa hari kemudian, kebetulan saat itu aku tidak masuk ke kantor. Hari itu hari seperti biasanya. Namun ketika sore, mulailah ada sesuatu yang berubah. Di kantor marketing, ada beberapa sales sedang follow up customer di teras di depan kantor marketing. Di lantai 2, ada Padanu, Yuda, dan Nur di ruangan admin. Saat itu, Gita sedang duduk di kursi resepsionis dengan sales counter. Ada salah satu anak back office bernama Handi. Itu sedang ada di dekat meja panjang. Dia melihat Gita ini berjalan masuk ke arah toilet. Selang beberapa menit, si Gita ini keluar dari toilet sambil bernyanyi lirih dan menari-nari. Tariannya seperti tarian Jawa. Dia menari sambil berjalan menuju ke arah si Handi. Handi yang sudah tahu kebiasaan si Gita seperti itu, dia cuek-cuek aja. Ngapain sih kamu, Git? Tanya si Handi saat itu. Namun Gita malah semakin kencang suara nyanyinya dan menari-nari gak jelas. Tak lama kemudian, Gita ini tiba-tiba teriak kencang sambil kepalanya mengangkat ke atas dan lalu dia pingsan. Ternyata saat itu si Gita sedang kesurupan. Si Handi baru sadar, pantas saja dia keluar aneh saat dari toilet. Sales counter yang tadi ngeliat juga langsung teriak manggil-manggil orang untuk meminta tolong. Tak lama, akhirnya semua orang yang ada di lantai 2 turun ke bawah. Sales yang di teras pun ikut masuk untuk membantu membaca-bacakan doa. Selang beberapa menit, akhirnya si Gita pun siuman. Setelah itu, aku baru sampai di kantor. Pas banget, Yuda dan teman satuku lagi mau nganter si Gita pulang ke rumahnya naik mobil. Saat itu, si Yuda langsung mengajakku untuk mengantarkan si Gita pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, Yuda dan Tias bercerita kejadian tadi. Si Gita posisi duduk di tengah, ditemani oleh Tias. Si Gita akhirnya pun menceritakan awal muawalnya kenapa dia bisa sampai kerasukan. Dan ternyata Gita hari itu sedang men. Ketika dia ganti pembalut di toilet, dia membuang pembalut bekas ke tempat sampah tanpa dicuci terlebih dahulu. Saat dia membuka pintu, tiba-tiba pandangannya ini kabur dan gelap. Namun selintas, dia melihat sosok wanita menggunakan pakaian adat Jawa itu mendekat ke arahnya. Dan setelah itu, dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Aku tidak percaya apa yang diucapkan oleh mereka. Namun sesampainya di kantor, aku coba lihat CCTV yang di sana. Dan ternyata benar. Aku melihat di CCTV di sana, dari asalnya si Gita keluar dari toilet sampai dia pingsan. Setelah kejadian yang dialami oleh Gita, gangguan-gangguan kecil memang kerap kali terjadi. Namun kami semua coba berdamai dengan situasi seperti itu. Hingga beberapa bulan kemudian, salah satu kenalan kami, sebut saja namanya Ferdi. Ferdi merupakan tim dari QC dari pihak kontraktor yang sedang membangun apartemen. Tapi dia akrab dengan kita dari pihak development, karena memang dia sepantaran dengan kita. Ditambah lagi, si Ferdi ini anaknya ramah dan mudah bergaul. Ferdi ngekos tidak jauh dari lokasi apartemen, hanya tinggal menyeberang jalan raya saja. Dia memilih tinggal tidak jauh karena pembangunan juga dilakukan sampai malam hari. Suatu malam ketika dia sedang tidur di kosannya, kejadian aneh ini bermula. Waktu itu dia bermimpi dengan latar persis seperti lokasi pembangunan. Dia duduk bersama salah satu teman QC yang sedang membicarakan pekerjaan. Mereka duduk di samping parkiran motor. Dan tiba-tiba si Ferdi ini dipanggil oleh seorang nenek-nenek yang sedang berdiri di depan bangunan tua milik restoran
lengkap dengan taman kecil di depannya, persis seperti aslinya. Hanya saja ini di dalam mimpi. Nampak anggota keluarga yang lain pun terlihat dari bangunan tersebut. Selain si nenek tadi, Ferdi juga melihat ada dua nenek-nenek lagi, yang satu duduk di kursi dan satu lagi berdiri di dekat pagar. Ada pula beberapa orang dewasa dan anak-anak yang berlarian di taman. Akhirnya, si Ferdi ini dipanggil oleh si nenek-nenek tersebut. Dia menghampiri ke arah si nenek-nenek itu. "Kenapa, Nek?" tanya si Ferdi saat itu. Sesampainya di muka bangunan tadi, dia melihat jelas raut muka si wajah nenek-nenek ini tampak kesal. "Ini loh, tamanku mau kamu apain? Kok dibongkar gini?" tanya si nenek itu dengan nada tinggi. "Maaf, Bah, sebenarnya bukan mau dibongkar. Karena pembangunan apartemen, taman ini harus dipindahkan, Bah." Mendengar jawaban itu, nenek tadi bukannya malah tenang, tapi malah semakin kesal. "Enak saja. Taman ini mau dibongkar, nanti cucuku main di mana?" Nenek itu semakin marah sambil menunjuk-nunjuk ke arah si Ferdi. Si Ferdi ini kaget bercampur takut mendengar teguran itu. Sontak dia bangun dari mimpinya. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Napas pun tersengal-sengal saat itu. Dia diam. Dia lihat ke arah jam. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dia tidak percaya dengan mimpinya barusan. Lalu dia minum air untuk coba menenangkan hatinya. Ferdi masih belum mengerti maksud dari mimpinya tadi. Karena masih mengantuk, dia pun melanjutkan tidurnya. Setelah dia terlelap, dia mimpi lagi. Anehnya, mimpinya berlanjut. Di dalam mimpinya ini, si Ferdi sudah berada di lokasi yang sama. Dia dipanggil lagi oleh seorang nenek-nenek, namun kali ini orangnya berbeda. Nenek yang kali ini lebih ramah dan hangat pembawaannya. "Nah Ferdi, maafkan si Mbah yang tadi ya. Dia memang begitu. Jadi gimana maksudnya?" tanya si nenek itu dengan lembut. Mendengar perkataan yang halus seperti itu, ketakutan si Ferdi pun langsung lenyap. "Begini, Mbah, ini kan sudah mulai pembangunan. Jadi taman ini terpaksa dibongkar. Tapi kita nanti akan bikinin yang baru di belakang. Nanti cucu-cucu si Mbah bisa mainan di sana," jelas si Ferdi. Nenek itu kemudian berkata, "Oh begitu Thomas. Ya sudah, gak apa-apa. Tadi aku sudah bilang kepada si Mbah yang barusan. Kita sudah rembukan juga. Pada dasarnya monggo saja, silakan mau dipindahkan. Tapi bilang ke bosmu untuk izin dulu. Bukan hanya dia, tapi semua karyawan yang bekerja di sini." Setelah nenek tersebut bilang seperti itu, Ferdi kembali terbangun dari mimpinya. Kali ini jantungnya berdetuk dengan cepat, lebih kencang daripada sebelumnya. Dia benar-benar tidak mempercayai apa yang barusan dialami. Mimpi macam apa yang berkelanjutan seperti ini? Dia kembali mengambil air minum. Dia habiskan langsung satu botol air minumnya. Sambil menenangkan diri, dia coba mengingat-ingat apa yang dia mimpikan tadi. Jangan-jangan memang mimpi ini seperti semacam amanah yang harus aku sampaikan. Pikiran Ferdi seperti itu. Hingga pagi harinya, ketika sedang briefing, dia sampaikan amanat yang dialami di mimpi tersebut ke seluruh tim QC. Baru siang harinya ke tim development. Sampai sore harinya digelar pengajian di lokasi pembangunan yang dihadiri oleh seluruh karyawan dan kuli bangunan. Setelah pengajian selesai, kurang lebih pada pukul 4 sore, barulah dibongkar seluruh area taman serta outdoor restoran yang akan dibangun apartemen. Syukurlah alhamdulillah semuanya lancar saat itu. Hingga tak terasa pada pukul 8:15 malam, saat itu Ferdi sedang merokok. Entah kenapa, dia tidak mau pulang dulu ke kosan. Dia diam di dekat taman yang sudah dibongkar tersebut. Hingga tak berapa lama, si Ferdi merasa kalau tengkuknya ini seperti ada yang meniup. Otomatis kan, si Ferdi langsung menoleh ke belakang. Saat dia menoleh ke belakang, sosok nenek-nenek yang pernah ada di mimpinya itu muncul di hadapan si Ferdi. Otomatis si Ferdi ini langsung kaget. Dia mundur beberapa langkah. Wajahnya mulai ketakutan saat itu. Bahkan rokok yang dia pegang sampai terjatuh. Namun si nenek itu hanya tersenyum ramah ke arah si Ferdi. Dan tak lama kemudian, si nenek itu langsung menghilang. Mengalami kejadian seperti itu,
Ferdi cepat-cepat langsung pergi ke kosan. Dia takut kalau sosok nenek-nenek itu bakal muncul lagi atau menampakkan dengan wajah yang lebih menyeramkannya. Hingga esoknya, dia pun menceritakan kepada rekan-rekan yang lain, termasuk padaku saat itu. Nah, beberapa bulan kemudian, kejadian yang lain dialami oleh Pak Ridwan. Pak Ridwan ini adalah salah satu security yang bekerja di kantor ini sejak awal. Pada hari itu, dia bertugas jaga shift 1. Shift 1 ini dimulai pada pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Kebetulan malam itu, semua karyawan di kantor marketing sudah pulang semua. Pak Ridwan sebelum pulang biasanya selalu menyempatkan diri untuk sholat isya terlebih dahulu. Dia berjalan masuk ke kantor marketing dan segera naik tangga menuju lantai 2 di mana letak musola berada. Saat itu lampu sudah hampir dimatikan semua, hanya beberapa yang menyala. Pak Ridwan berjalan naik ke tangga di tengah keramaian lampu. Ketika sudah berada di depan meeting room, dia mendadak berhenti. Dia berusaha mempertajam pandangannya di tengah-tengah cahaya lampu yang temaram. Dia hampir tidak mempercayai apa yang dia lihat. Pak Ridwan melihat ada rambut hitam panjang namun kusut menjuntai sampai ke lantai, tepat persis di belokan musola ke arah toilet dan pantry. Karena terhalang oleh sekat dinding, Pak Ridwan tak dapat melihat ujung rambut tersebut. Pak Ridwan masih terdiam mematung. Waktu berjalan sangat lambat baginya. Sampai persekian detik kemudian, rambut panjang tersebut tiba-tiba bergerak sangat cepat, berbelok ke arah pantry, seperti ditarik oleh tubuh yang berlari. Sontak Pak Ridwan yang mendapatkan kesadarannya kembali. Dia segera turun tangga sambil sedikit berlari. Namun saat dia sedang menuruni anak tangga, ada suara yang memanggilnya. Pak, Pak. Pak Ridwan saat itu menoleh ke belakang. Saat dia menoleh, tampak sosok perempuan dengan rambut yang panjang, bajunya putih lusuh. Namun mukanya ini benar-benar menyeramkan. Matanya bolong sebelah. Sebagian wajahnya ada yang hancur juga. Pak Ridwan saat itu langsung berlari turun ke bawah. Sedangkan sosok perempuan itu hanya menertawakannya. Dan saat itu Pak Ridwan memutuskan untuk sholat di rumah saja. Karena dia takut kalau sosok tersebut malah mengganggunya ketika dia sedang sholat. Nah, kejadian yang lain dialami oleh Heru. Heru ini adalah salah satu sales yang sudah cukup lama bekerja di sana. Waktu itu dia tengah bertugas jaga di kantor, sementara sales lain sedang pameran di luar. Pada siang itu, Pak Heru sedang duduk di lantai 2 di meja sales setelah follow up calon customer. Tiba-tiba HP-nya berbunyi dan ternyata ada video call dari istrinya. Pak Heru langsung mengangkat. Setelah ngobrol tak lama, Pak Heru ingin ngobrol dengan anaknya yang masih kecil. Di tengah asik menggoda anaknya, tiba-tiba anaknya bertanya, Ya, itu siapa ya? Tante Tuti ya?" Sambil menunjuk ke arah belakang Pak Heru. Tante Tuti adalah supervisor timnya Pak Heru. Jadi anaknya ini sudah kenal dengannya. Pak Heru nengok ke belakang. Tapi ternyata di belakang ini kosong, tidak ada siapapun. Di lantai 2 hanya ada dia seorang. Dia heran, anaknya melihat siapa? Gak ada siapa-siapa, Dek. Ada lihat siapa? Tanya Pak Heru memastikan. Itu tadi ada Tante Tuti di belakang ayah, tapi sudah pergi. Jawab anaknya polos. Saat itu Pak Heru langsung bingung. Bulu kuduknya mulai berdiri. Dan entah kenapa, HP Pak Heru mendadak seperti kehilangan sinyal. Dan saat HP Pak Heru sedang kehilangan sinyal, dia mendengar di pojokan ruangan seperti ada tawa perempuan. Dengan rasa yang ketakutan, Pak Heru nengok ke belakang. Saat dia nengok ke belakang, ada sosok perempuan yang sudah berdiri di pojokan. Namun tidak lama kemudian, sosok itu langsung menembus dinding. Pak Heru langsung berdiri saat itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung berlari ke lantai bawah. Kebetulan di lantai bawah, dia bertemu OB dan security. Dia ceritakan kejadian itu kepada mereka. Dan mereka hanya tersenyum. Karena kejadian seram di sana sudah tidak aneh lagi bagi mereka. Hingga tak terasa, pada tahun 2013,
Masa kontrak kerjaku pun habis. Waktu itu aku memilih untuk tidak memperpanjang kontrak kerjaku di sana. Selain banyak hal-hal mistis yang aku alami, aku sudah mendapatkan surat peringatan dari kampus supaya aku cepat-cepat melanjutkan skripsiku. Dan benar saja, ketika aku kembali menginjakan kaki di kampus, banyak teman-temanku yang sudah lulus. Tapi memang banyak juga yang belum lulus, yang mayoritas masih nyari duit sepertiku. Singkat cerita, aku lulus di Agustus pada tahun 2014 dan terima kerja di Jakarta pada Januari 2015. Saat itu, aku harus pindah ke Jakarta. Namun pengalamanku bekerja di apartemen tersebut masih tetap membekas di ingatanku. Aku juga masih sering komunikasi kepada rekan-rekan yang bekerja di sana. Ternyata, gangguan-gangguan tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika apartemen sudah berdiri, konon sosok makhluk halus itu kerap kali menunjukkan wujudnya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.